Nama menteri itu Etienne Siluet. Jadi dari nama menteri itulah ada istilah siluet. Nah sekarang kita mau lihat wajah Sri Mulyani dipasang sebagai siluet untuk mengingatkan bahwa beliau itu udah panik sehingga dia mondar-mandir di pasar, lihat ada orang jual sembako dipajakin gitu. Pajak itu bukan kewajiban, tapi kemampuan. Kalau saya nggak mampu bayar, mau diwajibin apa diharuskan, itu saya memang nggak bisa. Jadi nggak ada hukum pajak itu yang statis. Hukum pajak itu berubah setiap hari sesuai dengan daya bayar rakyat, daya bayar masyarakat. Nah sekarang kalau hukum pajak itu mau diubah, ya hitung daya bayarnya, bukan daya perasnya. Tentu bisa diperas dengan memaksimalkan lobby DPR supaya DPR juga dukung. Tapi itu kan artinya ini pemerintah nggak ngerti fungsi pajak itu buat apa itu. Berkali-kali dulu saya pernah cerita bahwa di abad 15-16 ada seorang menteri keuangan di Prancis yang karena negaranya bangkrut, maka dia disuruh oleh raja untuk kumpulin uang melalui pajak gitu. Lalu si menteri ini beredar dari kampung ke kampung, masuk lorong-lorong, dia lihat kalau ada sandal jepit yang rada-rada masih bagus, itu dipajakin. Kalau ada pintu rumah yang belum rusak juga dipajakin, dianggap itu adalah barang yang agak mewah itu. Ada ayam berkeliaran, dianggap ayamnya berlebih, dipajakin. Menteri itu, saking pers Prancis marah, wajah menteri itu nggak pernah digambarkan utuh, hanya digambarkan hitam putih itu sebagai siluet doang karena jengkel. Nama menteri itu Etienne Siluet. Jadi dari nama menteri itulah ada istilah siluet. Nah sekarang kita mau lihat wajah Sri Mulyani dipasang sebagai siluet untuk mengingatkan bahwa beliau itu udah panik sehingga dia mondar-mandir di pasar, lihat ada orang jual sembako dipajakin gitu. Karena tadi malas untuk cari tempat lain. Kan itu akibatnya kan. Jadi kita belajar dari sejarah, seseorang itu disebut disiluetkan karena memang nggak mampu untuk cari alternatif. Nah, bagian ini sebetulnya yang penting. Dulu kalau kita lihat misalnya efek dari pajak sembako itu jelas, stunting akan tambah, kebodohan akan tambah. Kan itu cuma itu intinya kan. Nah sekarang siapa yang kena beban itu? Pasti masyarakat paling bawah. Siapa yang paling bawah? Ya perempuan. Jadi perempuan adalah penerima kedunguan dari kebijakan seorang perempuan juga, yang adalah Menteri Keuangan. Kan itu sama aja kan. Jadi apa yang terjadi setelah PPN ini diresmikan, mau dia 10% atau mau dibikin perimbangan tidak tunggal, tetap beban itu ada pada emak-emak dan anak perempuan. Karena yang bakal begitu dompet habis karena konsumsi naik, harga pangan naik itu, maka yang pasti akan dibatalkan sekolahnya ada anak perempuan. Karena masih ada prinsip anak laki lebih baik sekolah tuh. Itu yang terjadi kan. Stunting juga akan terjadi. Jadi seluruh proyeksi pemerintah untuk meningkatkan IQ nasional juga hancur. Ini paradoksnya sebetulnya. Apa yang terjadi? Feminisasi kemiskinan. Feminization of poverty gitu. Jadi impact-nya adalah pada perempuan itu udah jelas. Nah, saya ingatkan misalnya Sri Mulyani dulu waktu masih jadi Menteri Keuangan SBY, dia punya prinsip bahwa kementerian-kementerian yang tidak pro gender, apa namanya itu gender based penganggaran itu, dia nggak turunin uang. Jadi Sri Mulyani dulu berpikir untuk menghalangi terjadinya feminisasi kemiskinan. Pemiskinan perempuan gampangnya. Sekarang dia lakukan itu. Jadi di mana akalnya? Nanti akan ada pajak minyak jelantah. Sama aja kan. Karena dianggap itu adalah ada proses jual beli. Memang itu nggak
nggak mungkin terjadi, tapi jalan pikirannya kira-kira begitu. Satu waktu juga dia akan lakukan hal yang sama. Yang sebetulnya mesti dilakukan adalah pajak guru besar. Nah itulah karena banyak guru besar yang nggak bermutu tuh. Habisin duit negara, dipajakin aja nih guru besar, masuk guru besar kehormatan mungkin.